Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komputer Masyarakat membahas tentang kejahatan komputer bertema Identity Theft atau pencurian identitas, di mana anggotanya terdiri dari 3 orang, saya sendiri Indah Kurniasari dan 2 teman saya Dwi Ilmi Kayana serta Putri Nur Aisyah. Langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Ilmi Kayana. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembahasan identity theft ini. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus atau cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menjadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Perkembangan sosial budaya dan teknologi juga menyajikan peluang dan tantangan bagi lembaga seperti kepolisian untuk upaya investigasi untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Para lembaga penegak hukum ini akan memperluas sektor kemitraan dengan sektor swasta. Ini akan menjadi penting khususnya dalam investigasi penipuan dan pencurian identitas atau identity theft dikarenakan kejahatan pencurian identitas sangat marak terjadi di Indonesia, baik itu menggunakan teknik social engineering, fake job offers, keylogging, atau dengan teknik-teknik yang lain. Adapun tujuan dari pembahasan ini yang pertama, dengan data statistik penggunaan internet di Indonesia akan dapat diketahui seberapa besar dampak terjadinya pencurian identitas atau identity theft. Bentuk kejahatan identity theft memiliki banyak teknik sehingga para pengguna teknologi informasi hendaknya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan tersebut melalui sebuah pendidikan ataupun proses sosialisasi dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Ketiga, dengan beberapa contoh kasus identity theft, ini juga kita dapat mengetahui jenis dan modus kejahatan pencurian identitas. Berikut adalah manfaat dari pembahasan ini. Yang pertama, dapat memberikan manfaat kepada seluruh pengguna internet atau teknologi informasi sehingga dapat mengenali secara dini bentuk dan teknik-teknik kejahatan pencurian identitas atau identity theft. Kedua, diharapkan kepada pengguna internet atau teknologi informasi dapat menjaga data-data privasi serta dapat mengetahui bagaimana cara untuk menjaga data-data agar tidak dicuri atau digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan. Baiklah, topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu identity theft. Adapun definisi dari identity theft ini, identity theft atau pencurian identitas merupakan suatu upaya untuk memperoleh dan menggunakan atau memalsukan identitas seseorang secara tidak sah, biasanya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Lalu apa saja informasi penting yang dapat mengakibatkan identity theft? Nah, berikut ini merupakan informasi penting yang maraknya dapat dicuri yang menyebabkan identity theft. Salah satunya yaitu nomor password, akta kelahiran, nomor kartu kredit, nomor SIM, nomor KTP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, nama ibu, dan nomor telepon. Kegiatan identity theft ini merupakan salah satu bentuk cybercrime yang marak terjadi saat ini, dikarenakan banyaknya pengguna internet yang tidak begitu memperhatikan tentang privasi data mereka. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pentingnya menjaga privasi data pribadi. Lalu, apa saja contoh identitas maya yang harus dijaga? Salah satunya yaitu adalah alamat email, nomor handphone, dan akun media sosial seperti Twitter, Google, Facebook, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya untuk materi bentuk identity theft akan dijelaskan oleh Putri Nur Aisyah. Kepada Putri Nur Aisyah, dipersilakan. Baiklah, untuk bentuk identity theft, bentuk dari kejahatan identity theft terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada email theft,
Yang kedua ada browsing file temporary. Yang ketiga ada keylogging. Yang keempat ada fake job offers. Yang kelima ada social media fraud. Yang pertama email theft, yaitu perilaku pencurian identitas pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat yang dilakukan dengan mengakses dan mengambil email seseorang. Browsing file temporary, yaitu caca dan histori yang sering tersimpan dalam desktop atau komputer teknologi lainnya ternyata bisa dimanfaatkan oleh para hacker untuk menyebarkan virus maupun mencuri informasi di waktu yang tidak kita sadari. Yang ketiga ada keylogging. Keylogging adalah salah satu bentuk identity theft yang terbilang sangat detail dan berbahaya. Pelaku keylogging dapat merekam setiap aktivitas yang kita lakukan melalui desktop atau perangkat teknologi lainnya dari halaman internet yang kita akses, percakapan melalui video atau suara, bahkan keyboard yang kita tekan. Yang keempat ada fake job offers, yaitu model identity theft yang satu ini terbilang cukup unik dengan melakukan penawaran lowongan kerja atau kesempatan untuk memperoleh informasi. Biasanya kita akan diminta untuk mengisi suatu formulir tentang data pribadi dan selanjutnya data tersebut bisa dengan mudah digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima ada social media fraud, yaitu akses yang mudah ke profil media sosial kita juga membuat kita rentan mengalami tindak pencurian identitas. Akan lebih baik melindungi akun media sosial kita supaya tidak bisa diakses oleh sembarang orang yang tidak kita kenal. Yang ketiga ada contoh kasus. Salah satu contoh kasus pertama terjadi pada Mei 2008. Albert Gonzalez segera ditangkap polisi dengan barang bukti 2 perangkat komputer, uang sebesar $22.000 dan senjata Glock 9. Albert Gonzalez adalah suatu hacker kartu kredit buronan polisi yang dikenal dengan nama Subnazi di internet. Gonzalez dituduh membobol sistem komputer jaringan bisnis dan mencuri kartu kredit serta kartu debit. Gonzalez pernah menjadi informan untuk US Secret Service. Sebanyak 170 juta akun kredit berhasil dia bobol. Atas sepak terjangnya ini, Gonzalez dijuluki hacker kartu kredit terbesar sepanjang dekade. Jika terbukti bersalah, Gonzalez akan dipenjara seumur hidup. Saat ini dia masih menunggu proses pengadilan di New York, Massachusetts, serta New Jersey. Salah satu contoh kasus kedua di Indonesia pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan Suara Pembaharuan edisi 10 Januari 1991 tentang 2 orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak 372.100.000 dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa komputer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Pada kasus tersebut, modus kasus ini adalah murni kriminal. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Penyelesaiannya karena kejahatan ini termasuk penggelapan uang pada bank dengan menggunakan komputer sebagai alat melakukan kejahatan. Sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUHP atau pasal 378 KUHP tergantung dari modus perbuatan yang dilakukan. Adapun pencegahan identity theft akan dijelaskan oleh Indah Kurniasari. Baiklah, apa saja pencegahan identity theft? Yang pertama, memonitor laporan keuangan. Merupakan hal nomor 1 yang paling penting untuk melindungi diri terhadap pencurian identitas pribadi secara online maupun offline. Memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi dengan rekening bank, tabungan, kartu kredit, akan memberitahu apakah akun Anda telah dibobol. Yang kedua, melindungi semua perangkat dengan layanan perlindungan pencurian identitas. Melindungi perangkat-perangkat yang ada seperti komputer, laptop, dan smartphone sangat penting. Pencurian identitas dan hacker bisa saja masuk dan mengambil informasi dari komputer. Virus akan mengirim informasi pribadi dan akan menghancurkan sistem komputer. Apabila tidak mengambil tindakan preventif, maka uang dalam rekening akan dapat dicuri atau berpindah tempat ke orang lain, atau tagihan akan melonjak tinggi di akhir bulan.
Yang ketiga, sandi dan nomor identifikasi pribadi atau PIN. Password dan PIN adalah data yang tidak boleh diberikan kepada siapapun juga, terutama untuk berinteraksi online. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk merasa perlu mengetahui password atau nomor PIN Anda. Itu sebabnya PIN disebut sebagai Personal Identification Number atau nomor CVC yang ada di belakang kartu kredit juga termasuk ke dalam PIN. Ketika kita membeli barang melalui telepon atau online tanpa angka-angka tersebut, maka transaksi tidak dapat dilakukan. Yang keempat, menghapus semua informasi pribadi selesai menggunakan. Jangan pernah membuang dokumen pribadi di tempat sampah tanpa merusaknya terlebih dahulu. Pencuri dapat menggunakan potongan-potongan kertas berisi informasi seperti nama jalan di mana tinggal, nama ibu kandung, ulang tahun pun harus dirahasiakan. Kelima, telepon yang meminta identifikasi. Ketika seseorang menelpon dan meminta informasi, mintalah nama dan telepon mereka. Kemudian coba hubungi mereka kembali untuk memastikan bahwa Anda benar-benar berhubungan dengan pihak yang berwenang, bukan dengan penipu. Yang keenam, mewaspadai terhadap cara baru. Internet penuh dengan berbagai macam informasi. Setiap hari ada website yang mungkin berisi informasi tentang cara mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk menghancurkan korbannya. Buatlah bisnis Anda tetap up to date dengan sistem keamanan terbaru agar tetap selangkah lebih maju dari mereka. Kesimpulan, kasus identitas di Indonesia sangat mudah dilakukan karena karakter masyarakatnya yang cenderung menerima dan terbuka dengan orang asing. Kedua, perlu upaya untuk melindungi diri dari praktek penipuan yang menggunakan sisi kelemahan manusia dengan menjaga data-data yang bersifat konfidensial. Yang ketiga, perlu upaya yang keras agar dapat mengubah karakter masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya dan ditakut-takuti oleh orang yang baru dikenal. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.